Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan pengaplikasian Z-score dalam teknik sipil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gaziandi dengan NIM terakhir 052 dari kelas 2024B. Eh, Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan kita dalam video hari ini. Video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dasar Z-score, yang kedua fungsi Z-score dalam teknik sipil, dan yang ketiga soal Z-score dalam teknik sipil, yang keempat kesimpulan hasil penggunaan Z-score. Kita lanjut ke pengertian umum. Z-score adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata atau mean dalam suatu standar deviasi atau SD. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S atau SD, di mana X sama dengan nilai pengamatan dan X bar adalah nilai rata-rata dan S atau SD adalah standar deviasi. Makna dari Z-score, Z lebih dari nol artinya nilai di atas rata-rata, Z kurang dari nol artinya nilai nilai di bawah rata-rata, dan Z sama dengan nol artinya nilai sama dengan rata-rata. Jadi seperti itu. Lanjut ke fungsi. Dalam teknik sipil, Z-score dapat digunakan untuk menganalisis kualitas bahan bangunan. Misalnya kuat tekan beton, kuat tarik beton, atau mutu dari suatu kualitas bahan. Lalu bisa menilai penyimpangan hasil uji laboratorium terhadap standar mutu dan mengidentifikasi data ekstrim dalam uji material. Tentu seorang insinyur sipil membandingkan hasil pengujian kuat tekan beton dan kuat tarik baja dari beberapa sampel material. Namun kedua jenis material ini kan memiliki skala dan satuan kekuatan yang berbeda untuk dibandingkan secara adil. Maka digunakan nilai Z-score untuk membandingkannya secara adil. Sampel pertama yaitu A, kuat tekan betonnya 28, kuat tarik bajanya 450. Sampel B, 20, kuat tekan betonnya 24, kuat tarik bajanya 390. Dan sampel C, kuat tekan betonnya 26 dan kuat tarik bajanya 370. Kita hitung Z-score-nya untuk setiap sampel pada masing-masing material, lalu bandingkan hasilnya dan tentukan material mana yang memiliki performa lebih tinggi relatif terhadap jenisnya masing-masing. Lalu jelaskan mengapa perbandingan menggunakan Z-score lebih adil dibandingkan membandingkan nilai aslinya secara langsung. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Lalu kita bisa mencari nilai standar deviasi dan rata-rata dari data yang kita peroleh. Dari kita masukkan rumus SD-nya, seluruh nilai X dikurangi X bar, dikuadratkan dan dibagi N min 1. Menurut data minus 1, kita dapatkan 2, dan kita dapatkan mean-nya dari data 26, lalu kita masukkan ke standar deviasi, jadi kita dapatkan 2. Eh, Kok tarik baja juga seperti itu, kita hitung mean-nya dulu, dapat 403 dari jumlah penambahan ini, lalu kita masukkan ke rumus standar deviasinya, kita dapatkan 1,6. Dari perhitungan ini, kita bisa lanjutkan ke perhitungan Z-score, masukkan rumus Z-score. Nah, rumus Z-score-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Z, X sama dengan X bar per standar deviasi. Kita masukkan nilainya, kita dapatkan sampel A itu plus 1, sampel B itu min 1, dan sampel C plus minus 0. Dari kotakan baja, kita masukkan rumusnya juga. Kita dapatkan kan rata-rata yang 403, ada deviasinya plus 1,6, lalu kita masukkan data-datanya, kita dapatkan plus minus plus 1,1, minus 0,31, dan minus 0,79 untuk sampel terakhir. Lalu dari hasil tadi kita dapat interpretasikan, yaitu Z-score beton plus 1 dan Z-score baja plus 1,1. Sampel A memiliki performa sangat baik pada kedua material. Kuat tekan betonnya jauh di atas rata-rata dan kuat tarik bajanya juga jauh di atas standar. Yang B itu min 1 dan min 0,31. Sampel B memiliki kuat tekan beton dan kuat tarik baja sedikit di bawah rata-rata namun masih dalam batas wajar mutu material. Lalu plus minus 0 dan 0,79 untuk Z-score bajanya. Itu sampel C ini memiliki kuat tekan beton di atas rata-rata tetapi kuat tarik bajanya jauh di bawah rata-rata sehingga perlu evaluasi ulang kualitas baja. Nah, ini kan minus. Makanya jauh di bawah rata-rata. Catatan tambahan, nilai kuat tekan atau tarik mentah saja bisa menyesatkan karena skalanya dan sifat materialnya itu cenderung berbeda. Dengan menggunakan set score, kita dapat membandingkan beberapa baik performa relatif tiap material terhadap jenisnya masing-masing, bukan sekedar besar kecilnya angka saja. Untuk kesimpulannya, set score digunakan untuk menstandarkan data agar bisa dibandingkan meski skalanya berbeda dan menunjukkan posisi atau suatu nilai terhadap rata-rata populasi. Set positif di atas rata-rata, set negatif di bawah rata-rata yang saya jelaskan tadi. Lalu ini set score juga membantu dalam analisis mutu material, deteksi data menyimpang, dan pengendalian kualitas. Juga sebagai alat sederhana namun efektif untuk pengambilan keputusan berbasis data di bidang teknik sipil. Seperti itu. Nah, saya tunjukkan laman juga ini. Ini untuk hasil data. Jadi hasil data tadi ini Z-score itu persentase tadi persentil ini bisa melihat data hasil datanya. Misal itu tadi kan kita dapatkan data satu, kita pakai ini. Nah, ini artinya saat hasil Z-score satu ini itu 80%, 84% lebih baik dari data dari semua sampel yang ada di laboratorium tadi. Jadi bisa melihat merubah skala Z-score to persentil ini menggunakan persentil kalkulator yang ada di web ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Eh, Baik, seperti ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.